Ya, ibu-ibu, kita akan melanjutkan kembali apa yang kita bahas tadi langkah 3. Sekarang kita akan masuk ke langkah 4. Langkah 4 itu mengenai merencanakan keuangan usaha, masih dalam satu modul, yaitu modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Mungkin di sini ibu-ibu punya suatu rencana ke depan, misalnya saya mau bikin usaha lah biar menambah pendapatan begitu ya. Kita pasti kadang mau ada ide-ide untuk membuat usaha supaya bisa menambah pendapatan di rumah. Jadi saya harapkan juga ibu-ibu di sini proaktif juga untuk berpikir kira-kira usaha apa yang ingin saya lakukan, seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya tadi, mengidentifikasi ide-ide usaha apa yang akan kita lakukan. Ya. Salah satu dasar utama dalam usaha itu pastilah modal ya, ibu-ibu ya, pasti modal ya. Modal itu usaha dasar utama dalam kita buat usaha. Jadi modal itu bisa berasal dari diri sendiri. Dari diri sendiri itu contohnya kita punya tabungan simpanan. Nah, itu modal dari diri sendiri. Ada juga modal usaha kita minta dari saudara. Kita pinjam lah begitu. Karena kalau minta kan orang belum tentu mau kasih. Tapi kalau pinjam walaupun saudara sendiri yang bisa kasih lah begitu. Kalau dia punya uang. Ya, meminjam itu bisa dari saudara sendiri, bisa dari keluarga. Meminjam itu juga bisa dari koperasi. Koperasi kan sekarang ada simpan pinjam toh. Nah, juga bisa dari bank. Nah, dari bank juga misalnya bank BRI atau bank apalah, bank pemerintah. Hanya saja kalau kita pinjam dari koperasi atau dari bank, pasti kita punya persyaratan toh. Tidak segampang kalau kita pinjam di saudara atau teman yang bisa membantu begitu. Jadi walaupun kita pinjam dari bank ya kita harus punya persyaratan. Jadi model yang saya bilang tadi itu menggunakan pinjaman sebagai modal usaha memiliki risiko yang besar, ini sudah pasti kalau pinjaman. Contohnya kenapa? Ya kalau misalnya usaha kita itu misalnya mau membuat usaha jualan kue-kue. Oke lah, satu hari kita bikin kuenya 50, jangan banyak-banyak lah, 15 lah gitu kita jualan di dekat rumah. Kalau tidak laku kuenya, ya kita sudah mati modal begitu. Modalnya tidak berputar lah begitu toh. Jadi apalagi kita pinjam modal ini. Nah, pasti kan kalau misalnya kita pinjam di orang, ya pasti apalagi sekarang ya dibungakan begitu ya. Nah, jadi itu kita sudah mati modal di situ ibu. Jadi menggunakan pinjaman itu sebagai modal itu dari orang lain membuat kita memang itu resiko besar, itu sudah pasti. Karena bisa menjadi kalau tidak laku kita punya jualan ya kita bisa rugi besar. Jadi sebelum kita meminjam, kita harus merencanakan matang-matang dulu. Seandainya usaha kita ini tidak laku, bisa nggak kita memulangkan pinjaman kita tadi, uang yang kita pinjam itu? Jadi kita harus pikir-pikir lagi, pikir-pikir yang matang. Jangan hanya karena kita punya semangat atau keberanian kita langsung pinjam uang orang atau pinjam di mana, ternyata setelah ada risiko begini, jualan kita tidak laku, kita jadi pusing sendiri. Nah, jadi perlu perencanaan yang matang ya ibu-ibu ya. Nah, iya. Di sini usaha yang baru dimulai atau yang sangat tergantung pada musim. Maksudnya misalnya kalau ada musim buah jambu, kita jualan jambu. Musim mangga kita jualan mangga. Ada orang misalnya buat kue, kita buat kue. Jadi bermusim-musim begitu. Itu adalah sangat perlu hati-hati karena rentan dengan kerugian begitu. Terus perlu membuat anggaran usaha agar seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dikendalikan. Ini sudah pasti juga. Anggaran usaha berisi catatan perkiraan pemasukan, pengeluaran suatu usaha dalam jangka waktu tertentu dan bisa jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan. Seperti di sini. Ini kan ada anggaran usaha per minggu. Nah, di sini di anggaran usaha ini kita bisa lihat di sini bahwasanya modal awal itu kita pinjam berapa. Nah, terus hasil penjualan itu berapa? Ini anggaran usaha per minggu. Jadi modal awalnya berapa, hasil penjualannya berapa, dan juga kita harus lihat juga modal-modal seperti barang apa yang sudah kita beli, bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, di sini ada semua interferensi. Ini harus kita bikin anggarannya. Jadi kita bisa tahu, misalnya dalam 1 minggu itu, apakah jualan kita itu lancar, mana yang kira-kira yang tidak laku dijual, mana yang laku begitu. Jadi kita harus buat anggaran usaha. Jadi di tangan ibu-ibu sudah ada buku pintar. Coba saya minta Ibu Esra untuk membacakan lembar cerita 3B, merencanakan keuangan usaha, paragraf pertama saja. Setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan, Ibu Lili mulai merencanakan keuangan usahanya. Sebagai modal awal, Ibu Lili mendapat pinjaman Rp100.000 tanpa bunga dari adiknya. Namun demikian,
ia harus mengembalikannya dalam jangka waktu 1 minggu. Berapakah modal awal yang dimiliki Ibu Lili? Oke, ya terima kasih. Tadi kan sudah dibacakan mengenai cerita Ibu Lili yang dia meminjam modal dari adiknya 100.000. Jadi di sini kita akan mendiskusikan secara berkelompok seluruh peserta untuk menjawabkan. Ada beberapa cerita di situ. Jadi di sini kita buat kelompok. Saya minta ibu-ibu buat kelompok dan akan menceritakan. Nanti dijawab, nanti ditulis jawabannya apa. Setelah didiskusikan bersama kelompok, baru ditulis jawabannya apa mengenai usaha-usaha, perencanaan usaha yang ada di lembar cerita 3B itu. Nanti saya kasih waktu ibu-ibu 10 menit untuk berdiskusi. Baru setelah 10 menit ibu-ibu saya kasih waktu. Nanti kita jawabannya ibu-ibu akan kita buat di sini dan kita bahas masing-masing. Ya ibu-ibu, sekarang saya minta untuk membuat kelompok masing-masing.